Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samudra Sastra hadir di hadapan Anda saat ini seperti biasa. Saya mencoba untuk menepati jadwal dan mengisi kesenjangan waktu dan mengisi kekosongan perbincangan sastra lewat media seperti ini sebisa-bisanya. Baik, karena tentu sangat banyak sekali pakar-pakar sastra dan kita sebetulnya ingin mendengar secara audiovisual ya, beliau itu membacakan sajaknya dengan cara-cara seperti ini, dan mungkin sudah cukup banyak juga kita bisa temukan di YouTube dan sebagainya, tapi terasa masih sangat kurang. Jadi saya mencoba mengisi celah-celah sedikit saja untuk supaya gairah sastra itu makin baik. Budiman, halo Budiman. Ada dua yang ingin saya tampilkan malam hari ini. Yang pertama adalah sebuah tulisan oleh Agus R. Sarjono tentang rima. Ya, mengapa saya tertarik tentang rima? Karena rima itu menjadi sesuatu yang menurut saya sangat esensial di dalam berpuisi. Itu yang pertama, alasan pertama. Nah, saya mengandalkan rima di dalam menulis juga. Tanpa itu mungkin puisi yang saya tulis kurang powerful. Kurang powerful. Terus yang kedua, karena rima boleh saya persamakan dengan ritem ya, di dalam bidang seni rupa itu saya berseruan dengan ritem, rima. Tapi tentu rima dan ritem itu ya mungkin beda ya, tapi asosiasi saya seperti itu. Oke. Baik. Manakah yang harus saya dahulukan? Apakah saya harus membacakan dulu puisi-puisi dari remaja-remaja kita yang dihimpun dalam rubrik cermin di dalam majalah Horizon? Kita berterima kasih sekali bahwa Horizon hadir merawat kemampuan anak remaja-remaja kita yang di SMA ini, rata-rata di SMA, untuk memperoleh wadah yang sangat prestisius ya. Horizon itu boleh dibilang prestisius ya, dan untuk masuk di situ tentu tidak terlalu mudah, dan beruntunglah mereka yang sudah bisa masuk ke sana, dan berharap bahwa nanti mereka akan tetap berada di jalurnya sebagai penyair. Baik, saya akan bacakan beberapa puisi remaja kita, yakni Yeni Yuliati. Ini saya dapatkan di Horizon bulan April tahun 2013, di 6 tahun yang lalu. Tidak pernah basi. Yeni Yuliati. Seperti angin dan bayangmu begitu lekat dalam pikiranku. Tidakkah kau seperti angin hinggap di dahan dan sepi, lantas pergi dan berhembus lagi. Sekilas, sekejap,
sementara. Tak perlu bertengger sekian menit, sekian jam, sekian hari, sekian minggu, sekian. Cukuplah engkau berembus. Itu dia, pendek tetapi gimana. Ini anak-anak sudah mencapai karya seperti itu luar biasa, bukan? Ya. Sajak kedua, kepadamu Mar, dengarlah Mar, sajak hati yang tak tersampaikan, enggan angin sampaikan salam. Lihatlah Mar, tatap bintang saat mendung datang. Dapatkah kau melihatnya? Seperti rindu yang terpendam jauh dalam kalbu. Mampukah kau membacanya? Sejenak Mar, meski kau tak pernah tahu, biarkan aku tenggelam dalam khayalanku, untuk kemudian berpaling merangkai serpih lara dalam sunyiku. Dan engkau Mar, tak akan pernah tahu karena kau tak pernah mengerti. Sekarang, mungkin selamanya. Ini dia. Ya, asik juga. Puisi nggak pernah saya baca, tapi begitu ketemu ya cukup terpana ya. Berikutnya, memang sebaiknya puisi Yeni Yuliati aja deh, pendek-pendek ya. Hujan. Dan tanyakanlah pada hujan, mumpung malam masih berkibar, seberapa banyak ia dapat menampung percik suka dan air mata pada setiap lembar buku hariannya. Nya huruf besar. Saya perlu tambahkan karena Anda tidak membaca tulisannya, tapi mendengar dari saya. Dan terhadap bunyi tidak ada bedanya. Oke. Ini sedikit tentang dia ini. Pada tahun 2013 dia masih siswi SMA Negeri 1 Klirong, Raya Klitong, Klirong, Kebumen. Wow, sekarang 6 tahun yang lalu berarti dia sudah lulus kuliah kali ya. Ya semoga jadi sarjana yang ini. Hujan lagi. Ingin kutadai deras mantramu sore ini hujan, menampungnya dalam jeruk tanganku. 2 baris saja. Tidak perlu banyak-banyak. Oke, itulah beberapa puisi yang ditulis oleh Yeni Yuliati yang dimuat dalam majalah Horizon tahun 2013 ya, April. Harganya waktu itu masih Rp20.000 dan saya punya koleksinya dan masih bagus. Ya. Berikut seperti yang saya sampaikan tadi, sajian malam hari ini adalah puisi sedikit dan sedikit perbincangan tentang pada mulanya adalah Rima oleh Agus R. Sarjono. Agus R. Sarjono sering menulis tentang sastra dan saya menyukai tulisannya, dan mungkin karena ini hanya terbaca oleh para pelanggan Horizon, saya mencoba menyampaikan clippingnya kepada Anda ya. Jadi menurut beliau ini sudah lama puisi Indonesia modern mengabaikan rima ya. Para remaja yang berminat menulis sajak dan bercita-cita menjadi penyair dihidupi oleh tradisi puisi bebas yang abai terhadap rima. Kita tahu waktu kita belajar tentang pantun, sajak, soneta itu ada rumus ya, rumus tentang
rima itu A B B A B A B dan seterusnya itu kan ya. Tapi kayaknya di dalam seni sastra modern puisi itu mulai pada masa saya itu dianggap kuno ya mungkin ya. Padahal menurut beliau ini di sini ya, tradisi karangan dengan rima ketat dan teratur ini masih ini dipatuhi, artinya tanda kutip itu dipatuhi di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Nah, tradisi itu dibiasakan sejak kanak-kanak hingga dewasa. Dongeng untuk anak-anak kerap disisipi syair dan lagu yang rimanya terpelihara. Itu sebabnya lagu-lagu pop berbahasa Inggris misalnya, baik jazz, rock, reggae, folk musik, country, bahkan hip hop, rimanya terpelihara. Nah, kita ambil contoh, misalnya hits lawas dari Beatles, Yesterday. Ini saya terpaksa harus nyanyi nih ya, sedikit tapi saya nggak biasanya sih nyanyi apalagi di depan umum. Ya, tapi untuk ini saya ikhlas. Coba ya. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they have to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, come suddenly. Sepotong saja. Jadi di samping ada bahasa ungkapan yang menyentuh tadi, di situ ada yang membuat kita bisa menikmati adalah rima, yaitu ada ini away, stay, day, ya. Kemudian I used to be, over me, and suddenly. Jadi sebuah puisi itu menjadi enak dinikmati ya karena kehadiran rima itu tadi. Kemudian Agus memberi contoh lagi Justin Bieber, tapi aku kan nggak masuk genre seninya Justin Bieber, jadi nggak ngerti ini. Jadi gimana lagunya? You know you love me, I know you care, just shout whenever and I'll be there. Jadi ada care, there, hearts apart gitu ya. You are my love, you are my heart, and we will never be apart. Jadi pengulangan bunyi dengan rima seperti itu kan menjadi sesuatu yang enak dinikmati. Kita dalam lagu-lagu juga seperti itu kan ya. Oke. Jadi jika lagu ini tekanannya disampaikan oleh Agus sebagai berikut. Jika lagu pop saja sudah mempertimbangkan dengan baik rima, maka sajak yang merupakan puncak seni bahasa tentulah akan mempertimbangkannya lebih jauh dan lebih dalam lagi. Dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh rima dan rima puisi yang kita tulis, maka kita pun akan terpaksa dan dipaksa menimbang dengan sebaik-baiknya kata yang akan kita gunakan. Kita akan terlatih untuk bekerja keras memilih kata atau diksi dari puisi yang kita tulis, dan dengan begitu sebuah puisi ditulis dengan menghargai proses mengolah kata. Ini catatan penting untuk para penulis puisi pemula seperti saya. Dan memang saya dipaksa sebelum membubuhkan baris-baris yang walaupun itu lahir secara spontan, saya harus memilih kata-kata yang pas untuk saya pasangkan di dalam lirik-lirik yang saya pakai. Begitu kan. Jadi inilah catatan yang mungkin bisa memberi sedikit tambahan wawasan bagi kita untuk malam hari ini.
Terima kasih, sampai berjumpa di Samudera Sastra setiap malam sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.